bersepakat para ulama ahli aqidah bahwa sifat-sifat Allah yang wujud daripada nama-nama ini seperti Ar-Rahman, sifat pengasihnya di dunia, Ar-Rahim, sifat pengasihnya di akhirat, ini semuanya tauqifiyah. Apa itu tauqifiyah? Sesuai dengan namanya, tauqif artinya waqafa, yuqifu, waqfan, terhenti. Tauqifiyah artinya sesuatu yang terhenti. Makna terhenti, tak boleh menambah, tak boleh mengurangi maksud. Jadi cukup kita memaknainya seperti makna yang datang dari Al-Quran was Sunnah, atau tiada dalam Al-Quran, tiada dalam As-Sunnah, tapi semakna dengan yang diisyaratkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah dan disepakati ulama pemaknaan itu maksudnya ijma'. Tak boleh membuat makna kepada selain itu. Membuat makna kepada yang mirip itu pun tak boleh kalau tidak datang dalil daripada Al-Quran dan Sunnah. Itu maksudnya bacaan. Kemudian yang kedua yang kita baca tadi menyangkut masalah suatu pemaknaan yang tidak persis seperti apa yang dipesankan Sunnah, tetapi ada hadis atau Sunnah yang berpangkat dhaif membolehkannya atau mengisyaratkannya atau menceritakannya, maka boleh dipakai dalam fadail a'mal, bukan di dalam hujjah. Seperti contohnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini salah satu contoh, dalam hadis-hadis sahih atau yang dhaif, masjid itu adalah rumah Allah. Ini kalimat ini tak boleh diartikan secara keinginan sendiri, mustilah diartikan mengikut penafsiran Al-Quran atau penafsiran hadis, atau tiada di Quran dan tiada di hadis teksnya, tetapi yang selari dengan itu, semakna dengan itu ada. Para ulama telah menjadikan ayat lain sebagai dalil atas nama qiyas, itu namanya ijma' ulama, tentang arti kalimat seperti itu. Jadi masjid itu rumah Allah, itu sudah dimaknai oleh hukum syariat kita, bukanlah seperti rumah nomor 10 itu rumah si Ahmad, bukan seperti itu artinya. Tetapi masjid itu rumah Allah ialah rumah hamba-hamba yang khususnya tiada kegiatannya di tempat itu kecuali berhubungan dengan Allah, beribadat kepada Allah, mematuhi Allah, mengkaji aturan Allah. Jadi rumah itu rumah tempat hamba-hamba yang berurusan dengan Allah. Itu salah satu contoh. Kalau itu dalam hati, dalam makna dia, tak salah dia cakap itu rumah Allah itu. Dan adapun qiyas, maka kata qil seperti ijma', selama tiada ia dhaif dan atasnya, maka diqiyaskan wahib kerana dibinakan atas bahwasanya tiada datang ia, dan diqiyaskan atas wahhab dan diitlakkan oleh setengah mereka itu akan menegahkan qiyas. Telah berkata musannid di dalam syarah saghir, yaitu yang zahirnya karena ihtimal memberi waham oleh salah suatu daripada dua yang bersamaan itu,
tiada memberi waham yang satu seperti alam, alim dan arif. Alim dan arif dan jawad dan sakha dan halim dan aqil. Kalimat-kalimat ini mutaradib. Mutaradib artinya dua kata yang berdekatan. Kalau sekiranya mutaradibnya itu dekat, para ulama membolehkannya, membiarkannya. Wahhab dengan wahib sama-sama bermakna pemberi. Aqil dengan adil, ini berdekatan, tapi ada mutaradib yang berjauhan. Ini tidak dibenarkan memaknainya dengan mutaradib yang berjauhan. Untuk lebih memudahkan faham di sini, seperti contohnya mutaradib di dalam huruf-huruf bacaan Al-Quran, contohnya bertukar satu huruf kepada huruf lain, boleh menjadi batal salat. Fatihah ini boleh menjadi batal salat, boleh tidak batal. Ini contoh. Seorang yang membaca surah Al-Fatihah bertukar huruf Al-Quran, huruf Fatihahnya, bertukarnya kemana? Kalau bertukarnya kepada yang dekat, tiada batal. Tetapi tak baik jadi imam. Kalau bertukarnya kepada yang jauh, bukan saja tak baik jadi imam, batal solat. Contoh, ha bertukar menjadi ha. Ha pedas menjadi ha. Ini jauh apa dekat? Ini dekat, karena tingkat kepedasan ha pedas bagi setiap orang masih lagi bertahap-tahap. Jadi ada orang yang sempurna pedas hanya, memang itulah yang dituntut. Ada orang kurang pedas hanya, tak sampai batal itu. Ada kurang lagi pedas, tak sampai batal. Tapi ini dua huruf mutaradif yang bertukar, tapi tukarnya tak jauh. Tapi ada mutaradif yang bertukar, tukarnya jauh, tak boleh dimaafkan, langsung batal. Misalnya ha alhamdulillah bertukar menjadi ngalham, atau bertukar ha menjadi kha, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdu. Tidak mutaradib, ini mutaradib yang jauh, langsung batal. Begitu juga di dalam memaknai apa yang kita baca tadi. Asma Allah jangan bikin pengertiannya kepada selain yang ditetapkan Allah. Kalaupun bikin tetapi kepada yang dekat tak ngapa, tapi bikin kepada yang jauh, sepakat seluruh ulama mengharamkannya, tak boleh. Ada bilang ya, itulah mutaradib dekat itu. Mestinya ghairil, itu ghairil, tapi dia bikin khairil. Ghain dengan akhin itu dekat, mutaradib, tak sampai batal itu. Tapi sebaiknya kalau dia imam mesti diajari itu. Kalau tak, cari yang lebih baik. Kalau dah diajari tak juga dapat, keras lidah dia, cari yang lebih baik.
ghairil, mestinya ghairil, dibacanya ghaidil. Ada tak? Ghaidil. Tapi jangan, itu sekadar contoh saja, kepikir pula kita jadi ini, nanti tinggal tauhid ini. Itu hanya contoh saja. Memaknai asma Allah yang 99, pertama, tuntutan pertama mesti tepat habis kepada yang dimahukan dalil Al-Quran atau hadis, jangan ke tempat lain. Kalaupun akan membelokkannya ke tempat lain, mestilah dekat, mutaradib, dekat, bukan butaba'id, jauh-jauh. Contoh dekat sudah dibaginya di situ tadi, seperti misalnya apa tadi? Halim dan aqil, wahib, wahab, apa lagi? Dan seterusnya. Dan telah berkata musannif, udah tadi, maka baca dulu Ustaz Haji Abdul Salam, lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan hasilnya, jika izin syarak pada itlaknya dan istimalnya niscaya harus ia, dan jikalau memberi waham sekalipun, seperti sobur dan syakur dan halim, maka bahwa sobur itu memberi waham, ia akan sampai masyaqqat bagi Allah Ta'ala, karena bahwa sobar itu menahankan nafsu atas masyaqqat, maka ditafsirkan dia pada hak Allah Ta'ala itu dengan yang tiada bersegera. Bersegera ia dengan menyiksa akan orang yang durhaka, dan syukur itu memberi waham, ia akan sampai kebajikan kepadanya, karena maknanya banyak. Syakur bagi orang yang berbuat baik kepadanya, serta bahwa ihsan itu sekaliannya daripada Allah, maka ditafsirkan dia pada hak Allah Ta'ala dengan yang membalas ia atas taat yang sedikit akan banyak derajat, dan diberikan balas amal di dalam beberapa hari yang berbilang itu akan beberapa nikmat di dalam akhirat yang tiada dihinggakan masanya. Dan kata qil, makna syakur yang dibangsakan kepada Allah itu ia membalaskan atas syukur hamba, dan kata qil ia memuji atas orang yang taat akan dia. Dan halim itu memberi waham sampai menyakini orang kepadanya, padahal Allah Ta'ala tiada sampai kepadanya oleh seorang dengan menyakiti, maka ditafsirkan dia pada hak Allah Ta'ala dengan yang tiada menyegera, ia dengan menyiksa atas orang yang durhaka ia akan dia. Maka kembali ia bagi makna sobur jua, dan tiada diiktirat atas kata tiada sampai kepada Allah Ta'ala oleh seorang dengan menyakiti itu, dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa menyakiti akan muslim, maka sesungguhnya menyakiti ia akan daku. Dan barang siapa menyakiti ia akan daku, maka sesungguhnya menyakiti ia akan Allah Ta'ala. Karena makna hadis ini bahwasanya telah berbuat ia sertanya akan perbuatan yang menyakiti, padahal tiada sampai menyakiti itu kepadanya. Dan telah lalu sebut orang yang terpegang dengan zahir segala ayat mutasyabihat atau segala hadis mutasyabihat itu jadi kufur. Maka sekarang hamba hendak menyebutkan jalan takwil demikian itu
zohir atas dua mazhab, maka keduanya itu sebenarnya, maka barang mana salah suatu daripada keduanya, apabila kita taklid, lepaslah kita daripada sesat. Dan salah suatu daripadanya mazhab ahli salaf, dan yang kedua mazhab khalaf, kata Syekh Ibrahim Al-Laqani di dalam nazamnya. Wa kullu nassin awhamat tashbihan awaluhu aw fawwada wa ramnun tanzihan. Artinya, dan tiap-tiap nas Quran atau hadis yang memberi waham ia akan tasbih Allah itu dengan yang baharu, dengan takwil olehmu atau serahkan olehmu akan pengetahuan itu kepada Allah, dan qasad olehmu akan suci Allah Ta'ala daripada menyerupai dengan segala yang baharu. Sudah. Kesimpulannya ialah apa yang dah dibaca Ustaz Haji Abdul Salam tadi, melanjutkan perbincangan tentang nama bagi nama-nama Allah yang mutaradib, yang berdekatan makna. Tiada mengapa sepanjang berdekatan makna itu pindah kepada makna yang tidak menyalahi kedudukan asal oleh syariat. Kenapa? Dalilnya apa? Karena ada banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih-sahih yang seperti itu, nampak seperti macam sumbang, nampak seperti macam tabrakan. Karena ini mutasyabihat, tapi tidak tidak merosakkan di dalam pemahaman Nabi, sahabat, tabi'in. Bahkan mereka memberikan keterangan dengan seterang-terang. Contohnya hadis Nabi yang tadi, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih berkata, man adza musliman faqad adzani wa man adzani faqad adza Allah. Siapa yang menyakiti seorang muslim, kata Nabi, itu sama dengan menyakiti aku. Menyakiti aku, kata Nabi. Jadi kita tidak boleh menyakiti seorang muslim, karena siapa yang menyakiti seorang muslim itu sama dengan menyakiti Nabi. Wa man adzani faqad adzallah. Siapa yang menyakiti aku itu sama dengan menyakiti Allah. Hadis ini mutaradib, hadis ini mutasyabihat, tidak boleh diartikan ini zahirnya. Telah lalu perbincangan di awal katanya tadi, lantaran dia dalam lembaran ini tak lagi membahas, karena dah lewat dulu kita bahas di pangkal ini. Masih ingat lagi pembahasan kita dulu di pangkal tentang ayat-ayat mutasyabihat, hadis-hadis mutasyabihat? Apa dulu pembahasan kita? Wajib mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihat, hadis-hadis mutasyabihat, itu ittifaq seluruh ulama ahlus sunnah wal jamaah. Wajib mentakwilkan. Dua pendapat ulama di situ, salaf dan khalaf, memegang salah satu yang dua ini. Kalau tak mentakwilkan agar menyelamatkan orang awam, memauqufkan, tak memberi makna apa-apa, menyerahkan ilmu itu kepada Allah. Contoh, ini fahaman ahlu sunnah yang dah lewat sebenarnya nih, tapi karena diungkapnya kita ingatkan kembali. Contoh, yadullahu fawqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka makhluk.
Ini ayat mutasyabihat. Para ulama, sahabat, tabi'in, mereka terbagi kepada dua kelompok. Kelompok pertama yang tidak berhadapan dengan orang awam, tidak mengajar umat apa yang diletaknya di dalam hati dalam memaknai ayat ini. Tangan Allah di atas tangan mereka. Tangan. Kalau dikatakan Allah bertangan, rosaklah akidah kita. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tapi ayat ini menunjuk bertangan. Pastilah maksud ayat ini tidak seperti yang kami fahami tentang kata tangan. Ini paham pertama. Yang kita fahami tentang kata-kata tangan, apa yang kita pahami? Kalau disebut tangan, apa yang ada dalam? Hah? Tunggu dulu, bukan takwil dulu. Aslinya tangan, apa? Kemana dipakai itu? Dipakai ke kue lapis? Tak. Dipakai ke sepeda motor? Tak. Apa dipakai kalau tangan? Kalau sudah dikatakan tangan, ialah ada tangan, ada ukuran panjangnya, ada ukuran besarnya, terbuat dari apa dia, di mana dia berada, di sebelah timurkah, di sebelah baratkah, di ataskah, di bawahkah, mesti ada itu, baru sah dikatakan tangan. Coba hilangkan itu, jangan ada itu, masih sah dikatakan tangan. Tidak ada ukuran panjang, tidak ada ukuran besar, tidak terbuat dari apapun, tidak di dalam dunia, tidak juga di luarnya, tidak di kanan, di kiri, tidak sah dikatakan tangan. Sedangkan ayat mengatakan tangan. Paham ulama ahli sunnah wal jamaah yang pertama, serahkan kepada Allah apa yang dia maksud dalam ayatnya ini. Satu, namanya ini salaf, tidak memaknai apapun. Salaf, ada orang begitu i'tiqadnya, sah dia i'tiqad dia itu salaf. Tak macam tu i'tiqadnya, salaf hau-hau dia. Kedua, khalaf, dalam memaknai ayat-ayat mutasyabihat. Khalaf, contoh, yadullahu fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Maknanya tidak mungkin Allah bertangan, karena supaya sah dikatakan tangan mestilah ada ukuran tangan. Panjang tangan berapa, besarnya berapa, terbuat dari apa, di mana itu tangan itu berada, di dalam dunia kah, di luarnya kah, di surga, di aras kah, mesti tunjuk tempat. Kalau ini buang ini, tidak ada tempat tangan itu, tidak di dalam dunia, tidak di luarnya, tidak di surga, tidak di aras, tak di mana-mana. Satu. Kemudian tidak ada ukuran tangan itu, mana ujungnya, mana pangkalnya, tak ada. Mana batas bawah, mana batas atas, tidak ada. Kemudian tangan itu tidak terlibat dengan zaman, dengan waktu. Sah katakan itu tangan? Sah? Tak. Kalau begitu dipastikan maksud Allah bukanlah tangan. Ini khalaf, paham khalaf. Jadi kalau begitu maksud Allah apa? Pastilah yang selari dengan tangan. Tangan selain kita pakai mengartikan ini, tangan juga kita pakai mengartikan kekuasaan, wilayah kekuasaan. Orang-orang yang, barang-barang yang dalam kekuasaan kita itu di dalam tangan kita. Oleh karena itu para ulama bersepakat, kaum mutaakhirin, khalaf namanya, bersepakat dari tahun 300 ke bawah ini, bersepakat supaya selamat ini akidah orang awam, supaya jangan terfikir mereka Allah bertangan, maka ditakwilkan,
jangan dibiar begitu saja. Kalau dibiar begitu saja, mereka reka nanti orang awam, tangan macam apa ya tangan Allah tu, oh agaknya besar lah tu. Mereka reka orang awam, lebih banyak yang jatuh daripada yang selamat, maka wajib memunculkan takwil. Inilah kaum khalaf, inilah yang disusun bukunya oleh dua imam besar yang diikuti oleh umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di seluruh dunia ini. Itulah dia Abu Hasan al-Ash'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Mereka menulis buku, maka di dalam bukunya itu diletakkanlah dalil-dalilnya. Kemudian murid-muridnya menerangkan lagi apa yang mereka tulis itu, syarah sampai kepada Ummul Barahin yang merupakan asal daripada kitab Aqidatun Najid. Ini kaum khalaf. Diulangi, kaum salaf tidak memaknai menyerahkan bulat-bulat kepada Allah, karena mereka orang-orang tinggi, takkan rosak orang awam dengan menyerahkannya. Kemudian tahun 300 ke bawah kaum khalaf namanya, mereka mentakwilkan dengan dalil-dalil Al-Quran was Sunnah supaya selamat. Ini akidah orang awam yang kecerdasannya tidak sama semua sedunia ini. Maka muncullah dua kelompok tauhid, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kedua-duanya ini sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitulah dia kaum salaf dan kaum khalaf.